saya utarakan siapakah JK itu sebenarnya. Poso bisa hancur, JK penyebabnya. Antara lain, mereka yang pernah terlibat di Afghanistan, yang menjadi panglima jihad di Ambon, seperti Jafar Umar Talib. Bahkan dia balik ke Jakarta, dipuja-puja dan diterima oleh pada waktu itu Wakil Presiden Hamzah. Pak Victor Mandayo, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya dulu. Oh iya, selamat malam ini Bang Ferdinand, selamat malam Pak Paul, selamat malam semuanya teman-teman di live Zoom. Begitu malam ini saya juga agak terlambat masuk karena ada sedikit kesibukan. Saya lihat ini kok memang sesuai dengan tema malam ini, yaitu Taliban. Entah itu Taliban, Tali BHK atau apa gitu, semua istilahnya Tali. Iya. Jadi saya bilang itu memang semakin kelihatan banget. Ya, kelihatan banget siapa sih, matiin TV dulu sayang. Siapa sih sebenarnya yang melakukan ini? Berkali-kali pada live Zoom Pauluzang, Pak Pauluzang ini saya utarakan siapakah JK itu sebenarnya. Poso bisa hancur, JK penyebabnya. Jadi seakan-akan bahwa si Chaplin ini adalah orang yang melakukan perdamaian di Poso. Pada intinya dia punya bisnis besar di sana. Bagaimana cara untuk mengusir orang-orang yang bermukim di situ yang notabene adalah Kristen. Satu-satunya dengan cara membuat kerusuhan. Karena dimanapun ada orang berada, orang Kristen tidak mau adanya keributan. Berkali-kali diserang saat itu, tetapi tidak membalas. Nah, mereka berusaha untuk melakukan tindakan pada periode ketiga. Disitulah orang Kristen melawan, baru kelihatan. Nah, kemudian diutuslah waktu itu dia udah jadi Menko apa gitu, dikirim ke sana untuk perdamaian. Dia tinggalkan Poso, baru sampai di perbatasan, bom meledak. Itu siapa sebenarnya di belakang. Dari situ orang udah bisa baca siapa dia. Tetapi berkali-kali berkali-kali orang berkata bahwa oh bukan dia kata siapa. Makanya untuk wilayah Sulawesi aja, khususnya tengah, tidak pernah JK akan menang untuk ikut pilpres atau apapun itu namanya. Nah inilah yang teman-teman harus sadari bahwa tadi malam juga sempat saya berkata di Zoom sebelah mengatakan bahwa kok tidak ada orang-orang nasionalis atau pimpinan pemerintahan siapapun, hei kamu jangan ngomong, kamu siapa? Kok mempromosikan Taliban? Itu nggak ada gitu loh. Tidak ada yang bersuara. Begitu gencarnya promonya tentang Taliban itu baik, Taliban itu beda dengan berapa puluh tahun yang lalu. Semua itu bullshit. Menjual apa yang sesuai dengan keinginan dia untuk seakan-akan bahwa itu bagus. Padahal isinya semua kebohongan, kebodohan, pembodohan yang dilakukan oleh JK, oleh si Chaplin ini. Jujur saya bilang, betapa sakit bangsa ini dibuat dia, tetapi semua diam. Tidak ada yang berani berkata bahwa Anda salah, Anda menjual. Sehingga apa? Euforia yang terjadi saat ini tentang Taliban katanya, oh menang, kita harus dukung. Dukung apanya? Teroris didukung. Teroris didukung. Amerika juga tidak akan menyerang saat itu Taliban jika dia bukan markasnya Osama bin Laden bersembunyi di situ. Yang dimana dilindungi oleh Taliban adalah teroris. Tidak mungkin Amerika, informan Amerika, intelijen Amerika tidak sanggup untuk mencapai ke dalamnya. Nah inilah yang saya bilang. Malam hari ini mudah-mudahan kita yang pro NKRI, yang pro Merah Putih, yang pro Pancasila, kita nyatakan, ini loh persatuan kita. Inilah kesatuan hati kita untuk mengatakan, menyingkir kau jauh-jauh Taliban dari bumi NKRI, menyingkir kau jauh-jauh, hai khilafah, pendukung-pendukung khilafah. Tidak ada tempatmu di NKRI ini. Tapi tidak ada satu orang pun yang berani berbicara, keluh, diam,
bibir semua terkunci, seakan melakukan pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh si Chaplin. Nah, pertanyaan saya buat Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, iya, kira-kira ini layak kalau misalnya disuruh memilih, ya, jabatan yang diberikan, tetapi Anda jangan bicara macam-macam, atau Anda akan berkata apapun itu atas kebenaran, atas yang benar itu, tapi Anda tidak dibungkam 1000 bahasa. Itu aja lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini Anda sedang bicara dengan politikus, bukan pendeta, Pak Victor. Aduh. Mudah-mudahan melalui Zoom ini beliau diurapi benar-benar jadi hamba Tuhan juga, menjadi wah, itu nanti dibaptisnya di Yordan itu nanti, urusan iya, panjang itu nanti. Haleluya, haleluya. Oke, sebentar ini kita balik lagi nih Pak Matias, tamu udah ready belum? Oke Pak Paul, saya ready Pak Paul. Tadi Iya. kemudiannya, oke, saya sudah lihat baca 2 artikel yang apa dilakukan Taliban terhadap jurnalis dari Jerman. Mungkin Ya. Pak Paul sudah baca. Dicari-cari ini jurnalis nggak dapat, tetapi keluarganya ketemu dibunuh. Wah, ya. Dan kedua, Taliban kemarin happy-happy main-main bom kar, sekarang perusahaan anak-anak yang mengusahakan bom kar itu perusahaannya dibakar sama Taliban. Ya, bom karnya itu dibakar. Jadi memang Taliban jelas-jelas tidak bisa menerima perbedaan. Itu bukan Pancasila, sesuai dengan Pancasila. Nah, dulu pernah saya katakan untuk mengetahui siapa JK, tontonlah film Indonesia yang berjudul The Act of Killing, aksi pembantaian. Di situ sebenarnya kalau sudah kita pelajari, kita harus bertanya, kenapa ya Megawati nggak marah? Karena kan bapaknya jatuh, di situ juga ada benang-benang merahnya, Pak. Kenapa Megawati ini nggak marah gitu terhadap JK? Diem aja. Padahal dia sekarang partai yang terbesar. Nah, kedua yang saya pertanyakan, orang-orang minoritas khususnya Kristen di Indonesia, kalau diajak untuk berjuang melawan khilafah, melawan Taliban atau gimana gitu ya, mereka hanya bilang, udah kita berdoa saja, biarkan kuasa Yesus yang akan mengalahkannya. Nah, ini sakit kuping saya dengarnya kalau begitu terus, Pak Paul ya. Nah, jadi yang berita yang mengenai Taliban ini di Amerika sekarang, Biden habis dikritik, habis-habisan dikritik. Dulu saya bukannya fansnya Trump ya, tapi saya hanya menilai bahwa Trump itu begini, nanti Demokrat itu begini ya. Nah, banyak teman-teman saya dulu merasa Trump itu harus jatuh. Begitu terpilih dari Demokrat, ya beginilah jadinya. Nah, jadi seolah-olah saya pikir teman saya itu ya kemakan daripada pendapatnya sendiri sekarang. Karena mereka benar-benar tidak mengerti politik apa yang terjadi secara global ini. Nah, jadi kembali ke JK tadi, ya, JK ini memang saya duga, atau mungkin dalam satu pertanyaan Pak, ya mungkin Pak Ferdinand atau Pak Jenderal Tobing bisa menjawab nanti. Apakah kita bisa katakan bahwa JK ini adalah agen teroris? Mengingat bahwa Taliban itu alliance dengan Al-Qaeda, alliance dengan ISIS. Terima kasih, Pak. To the point ya. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Ini dari Amerika lagi nih. Pak Robert Mawengkang, Amerika. Silakan. Terima kasih dalam kesempatan ini Pak Paul. Dan saya memang sangat concern dengan kejadian apa yang terjadi di Afghanistan dan bagaimana para politikus di Indonesia dan khususnya Pak JK yang memang dari dulu anti kebersamaan di Indonesia sebenarnya, karena ya kita
harus jelas. Halo, kedengaran Pak Pol? Ya, terus. Ya, terima kasih. Untuk menyuarakan bahwa ya kita tahu semua track record daripada siapa si kancil yang licik ini, Yusuf Kala. Dia menyusup dalam negara untuk ingin menghancurkan Indonesia. Track record dari dia sejak tahun 1967 sampai saat ini. Dan masalahnya di sini Pak Pol, saya ingin selalu menjelaskan bahwa kita sebagai bangsa tidak terlalu berani untuk menyuarakan ketidakadilan, sehingga apa yang kita alami saat ini, mereka membentuk suatu kekuatan-kekuatan yang akan menghancurkan Indonesia dengan menyusup ke dalam. Nah, posisi daripada JK memang selalu ingin untuk memperkuat orang-orang intoleransi ini. Kita semua sudah ketahui, nggak perlu ini sudah bukan lagi sudah rahasia umum bahwa peristiwa Poso, peristiwa Ambon, semua ada di belakang JK. Pada waktu dia mendapatkan posisi sebagai kesra zamannya Megawati, dia pergunakan posisi itu sebagai bagian untuk mendorong kekuatan-kekuatan intoleran, dan bahkan yang menyetop itu peristiwa di Poso itu dengan mereka ada perdamaian itu Malindo ya, kalau saya tidak salah. Itu semua dari JK karena menyetop dana di sana. Kita dari Amerika Pak, banyak ikut serta di dalam perjuangan untuk menyelamatkan Indonesia, meskipun ya tidak sebagai politician di Indonesia, tapi ya banyak terlibat. Dan bahkan saya pernah di Poso tahun 2001, jadi tahu persis. Dan semua ini harus kita kembali kepada pemerintahan kita yang kurang tegas. Antara lain, mereka yang pernah terlibat di Afghanistan, yang menjadi panglima jihad di Ambon, seperti Jafar Umar Talib. Bahkan dia balik ke Jakarta, dipuja-puja dan diterima oleh pada waktu itu Wakil Presiden Hamzah Has, wakilnya Megawati, jadi seperti pahlawan. Dan tidak ada dari kelompok-kelompok lain yang berani menyuarakan. Bahkan anggota-anggota DPR kita yang notabene dikatakan minoritas, itu pun tidak berani mengeluarkan protes. Dan sampai mereka yang memberikan izin jihad yang 300 ke Ambon, ini saya tanyakan kepada Gus Dur waktu ada pertemuan di New York, di PTRI New York. Kenapa bisa lolos orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia dari Ambon? Mereka pakai, tentunya bukan hanya pakai perahu itu kalau 3.000 orang. Tembus di Ambon, menghancurkan Ambon di bawah pimpinan Jafar Umar Talib. Dan izinnya itu pada saat itu sebagai Kapolda di Surabaya adalah Dai Bakhtiar, dan Panglima Brawijaya Jawa Timur adalah Jajak Suparman. Dan kedua mereka, Dai Bakhtiar dipromot menjadi Kapolri pada saat itu, dan Jajak Suparman menjadi Kepala Kostrad. Jadi justru mereka ini dipromot karena inilah pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh pemerintahan yang bertoleransi dengan kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia. Dan peran daripada JK memang sangat munafik, dan boleh dikatakan dia adalah musuh di dalam selimut, membentuk kekuatan yang luar biasa di zaman dia menjadi Wakil Presiden SBY, di mana memupuk seperti organisasi-organisasi jihad, HTI, FPI, dan bahkan kan kita masih ingat apa yang dia katakan mengenai orang memprotes Rizik. Dia bilang dia itu pimpinan yang karismatik, yang sudah tahu-tahu makar ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi semua ini adalah
kelas-kelas JK. Dan mereka itu tidak bisa imun hukum. Indonesia adalah negara berdaulat yang mempunyai hukum. Jangan karena posisi mereka, entah sebagai presiden, kalau merusak Indonesia, harus dihukum. Jadi jangan mereka bebas dari hukum dan mempengaruhi dan memberikan support yang luar biasa. Nah jatuhnya, nah sekarang dari politik luar negeri Amerika, di mana inilah kelemahan pemerintahan Amerika kalau dipimpin oleh seorang presiden yang lemah. Kita tarik tahun 1979, Jimmy Carter sebagai presiden. Jatuhnya Iran karena pemerintahan yang lemah. Dan tidak bisa negara adik kuasa seperti Amerika Serikat diperintah oleh seorang presiden lemah. Joe Biden boleh dibilang, dianggap sekarang banyak sekali yang mengatakan dia puppet atau boneka yang dia tidak tahu ya. Dari segi umur, mungkin dia ada pengaruh daripada Alzheimer, kadang-kadang tidak connect apa yang dibicarakan. Sehingga sulit sekali keadaan Amerika yang saat ini, yang meskipun kita melihat bahwa ya masih tetap rakyat Amerika, banyak yang melihat sebenarnya Joe Biden ini dipaksakan, dan kedua ya pemilihan ini banyak diselewengkan. Nah, kalau zaman daripada kita lihat pemerintahan Amerika yang memang solid pemerintahnya, seperti dari Republik Reagan, dia tidak berkompromi dengan kejahatan. Pada waktu Gaddafi dengan anak buahnya menembak Panam yang jatuh, dia serang. Bahkan Gaddafi pada waktu itu ya hampir mati karena ya memang begitu, harus memerangi intoleran seperti Yusuf Kala itu harus dengan kekuatan dan kekerasan. Dan masalahnya saat ini Amerika dalam keadaan lemah politik luar negeri, sehingga banyak sekali cobaan-cobaan yang diadakan oleh para negara-negara yang ingin melihat Amerika supaya gagal. Oleh sebab itu, kita harus juga memperkuat keadaan di Indonesia bahwa ya jangan sampai pemerintahan yang ada menjadi pemerintahan yang lemah, gagal, sehingga ajaran-ajaran Taliban yang mana meskipun HTI dan FPI dibubarkan oleh pemerintah, tetapi sel-sel mereka itu sudah kemana-mana. Itu yang saya peringatkan pada waktu yang lalu, bahwa di Indonesia jangan dianggap enteng, di mana semua aspek masyarakat, aspek politik, aspek bahkan akademis, dilihat aja yang memakai gelar profesor dan segalanya, seperti anak-anak yang kelas SD, tidak ada lagi wawasan yang untuk melihat bahwa objektivitas untuk keselamatan bangsa itu, sehingga mereka ingin masuk di dalam pemikiran-pemikiran seperti ya Rizik dan Darman dan sebangsanya. Mereka dibubarkan, tapi sel-selnya itu sudah seperti kanker yang ada. Jadi ini merupakan suatu peringatan, di mana 2024 ya harus dirapatkan barisan daripada yang mereka yang masih ingin melihat Indonesia berdiri dengan nasional ditegakkan. Jangan sampai kita kebobolan. Nah, dan saya mohon ya Pak Ferdinand sebagai bagian daripada ya pertumbuhan politik yang ada di Indonesia, karena politik kita di Indonesia banyak dibodohi Pak, dengan adanya identitas yang sesungguhnya malu kita memakai identitas agama. Agama itu bukan sesuatu yang kita harus promosikan sebagai kekuatan, tapi ajaran untuk akhlak manusia. Jangan dibalik. Jadi saya mohon Pak Ferdinand sebagai politikus yang ada di sana, tolonglah perjuangkan tanpa rasa takut, karena perjuangan itu memang ada pengorbanan yang ada, tanpa merasa segan. Mereka yang salah harus tegas, entah itu SBY, JK, Amin Rais. Terima kasih Pak, suarakan.